Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nur Rahim, NPM saya 178-19457, dan saya berasal dari kelas 2 MA19 Universitas Gunadarma. Di video ini saya akan menjelaskan peranan stasiun radio dan stasiun televisi sebelum kemerdekaan Indonesia dan sesudahnya. Kita awali dengan peran stasiun radio sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda, sesudah Perang Dunia I berakhir, Belanda mencari hubungan langsung dengan Indonesia. Antara lain, melalui udara atau radio telegrafi. Belanda berhasil mendirikan pemancar radio telegrafi di negeri Belanda, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan radio teleponi. Setelah itu berkembanglah apa yang dinamakan dengan radio amatir di Indonesia. Dengan maksud untuk mengobarkan kesadaran radio di kalangan masyarakat, pemerintah Belanda memberikan kesempatan kepada mereka yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk membuat pemancar dan penerima siaran radio sendiri. Pihak PTT Bagian Teknik Radio memberikan bantuan teknik seperlunya. Perkumpulan-perkumpulan radio dibentuk dan dapat mengadakan hubungan satu sama lain. Lambat laun timbul hasrat untuk menyelenggarakan siaran radio dengan programnya. Lahirlah perkumpulan siaran radio pertama Indonesia pada tanggal 16 Juni 1925 di Jakarta dengan nama Bataviase Radio Vereniging atau yang disingkat BRV, yang menurut aktanya didirikan untuk waktu 29 tahun. Pada tahun 1934 diresmikan apa yang disebut Radio Wet atau Undang-Undang Radio. Dengan lahirnya Radio Wet, diresmikan pula perkumpulan radio yang diberi nama Nederland Indische Radio Omroep atau disebut NIROM. NIROM dapat lisensi dari pemerintah Hindia Belanda untuk menyelenggarakan siaran radio dengan program yang lengkap. Kepala NIROM diberikan hak untuk menerima apa yang disebut iuran pendengar setiap bulan untuk setiap pesawat radio. Pada tahun pertama program siaran NIROM dititik beratkan kepada siaran bahasa Belanda. Kemudian diperluas dengan program ketimuran yang ditujukan kepada pendengar-pendengar bahasa Indonesia. Melalui siaran-siaran yang diselingi dengan bermacam-macam pidato, uraian, dan ceramah, NIROM menyebarkan doktrin-doktrin dari etisnya politik pemerintah kolonial untuk mengimbangi makin meningkatnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia II dan didudukinya negeri Belanda oleh Jerman pada tahun 1940, pemerintah Hindia Belanda mengubah politiknya di Indonesia dengan cara memberikan konsesi politik. Tindakan ini tercermin juga dalam siaran-siaran NIROM pada tahun 1940. Dengan program-program siaran yang baik dan penyelenggaraan acara siaran yang menarik, NIROM berhasil mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah-masalah politik dan politik golongan pemimpin yang juga senang kesenian dan kebudayaan untuk lebih banyak bergerak di bidang tersebut. Pada tanggal 28 Maret 1937, wakil-wakil dari Foro Jakarta, VORL Bandung, Mafro Yogyakarta, SRV Surakarta, dan Cifro Surabaya di bawah pimpinan Sutarjokarto Hadikusumo mengambil keputusan untuk mendirikan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau yang disebut PPRK. Siaran PPRK yang pertama melalui pemancar NIROM diudarakan tanggal 1 November 1940. Setelah itu, pada masa penjajahan Jepang, dalam peperangan di Asia dan Pasifik, Jepang sebagai sekutunya Nazi Jerman dan Italia di Eropa mengadakan ekspansi ke arah selatan. Pada bulan 1 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Belanda dan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah kalah di Bandung kepada bala tentara Jepang. Demikian pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Pusat Jawatan Radio, yang merupakan pusat radio siaran dan berpusat di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Jawatan Radio atau Hosokyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di samping stasiun siaran tadi, setiap Hosokyoku mempunyai cabang-cabang kantor bernama Sodanso yang terdapat di kabupaten-kabupaten. Kantor ini mempersatukan semua bengkel atau servis radio setempat.
Sehingga semula reparasi pesawat radio langsung di bawah pengawasan bala tentara, semua pesawat disegel. Sehingga rakyat tidak bisa mendengarkan radio siaran luar negeri kecuali ke-8 Hosokyoku di Jawa tadi. Dengan maklumat resmi Tenno Haika tanggal 8 Desember 1941, Perang Pasifik mulai berkobar dan Jepang menggunakan siaran radio sebagai alat cyber atau perang urat saraf terhadap negara-negara Asia yang hendak dikuasainya. Radio Tokyo setiap malam melancarkan siaran propaganda yang sangat mengena. Beberapa bulan sebelumnya, tentara Jepang mendarat di Indonesia setiap malam sekitar pukul 10 di rumah-rumah orang Indonesia yang mempunyai pesawat radio, berkerumun untuk mengikuti siaran radio Tokyo. Dengan komentar-komentarnya yang sangat tepat, penyiarnya dapat menciptakan suasana Indonesia merdeka di lingkungan pendengarnya. Seolah-olah kedatangan tentara Jepang di Indonesia sangatlah dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia. Setelah Jepang menderita kekalahan di hampir semua medan, propaganda yang mereka lancarkan justru menjadi arus balik. Di bidang radio, semakin banyak pula pemimpin kita yang mendengarkan berita-berita luar negeri, sehingga semakin menjadi jelas situasi peperangan. Situasi ini mulai diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bakal terjadi dan apa pula yang harus dilakukan, mengingat radio merupakan sarana komunikasi masa yang ampuh. Beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting. Radio menjadi alat yang diperlukan untuk berkomunikasi dan memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. Maka 8 orang yang sebelumnya tergabung di Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah RI di Jakarta. Tepat tanggal 11 September 1945 pukul 5 sore, Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah RI untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Tepat pukul 12 malam, delegasi 8 stasiun radio mengadakan rapat di rumah Adang Kadurasman. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan, yakni didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu, saat ini radio tak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya. Lalu sekarang kita masuk ke peran televisi. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-17 pada 17 Agustus 1962. Siaran itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 sekitar jam setengah 3 sore yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak saat itu pula, Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun atau stasiun call hingga sekarang. Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Dalam perkembangannya, TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan saat itu, kini siarannya sudah dapat menjangkau semua rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 210 juta jiwa sejak tahun 1989. Secara berturut-turut berdirilah stasiun televisi Surya Citra Televisi atau SCTV, Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, Andalas Televisi atau ANTV, Indosiar, TV7, LaTV, Metro TV, Jak TV, Bali TV, dan lainnya. Hingga Juli 2002, jumlah orang yang memiliki pesawat televisi di Indonesia mencapai 25 juta. Kini penonton televisi Indonesia benar-benar memiliki banyak pilihan untuk menikmati berbagai program televisi. Televisi merupakan medium favorit bagi para pemasang iklan di Indonesia. Media televisi merupakan industri yang padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia. Satu hal yang perlu diingat, meskipun sudah banyak stasiun televisi yang sudah beroperasi,
tetapi televisi siaran tidak akan pernah menggeser kedudukan radio siaran, karena radio siaran memiliki karakteristik tersendiri. Televisi siaran dan radio siaran juga media lainnya berperan saling mengisi. Televisi siaran hanya menggeser radio siaran dalam porsi iklan. Sekian penjelasan dari saya tentang peran radio dan televisi sebelum dan sesudah kemerdekaan di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.